patung gitu langsung ke Yesusnya sendiri. Kenapa Bang? Silakan Bang, waktu dan tempat. gini Bang, kita dari Minggu kan beribadah, kita beribadah kepada Allah, ya kan? Kita kan dalam beribadah di hari Minggu itu nggak ada menyembah patung Bang. Mungkin yang abang itu lihat dia nyium kakinya, mungkin kaki patung gitu kan. Mungkin ya orangnya terlalu mabuk agama menurut saya. Secara pribadi sih ya. Itu hampir-hampir semua yang ketemu Gini di Bang, NTT, kalau keberadaan patung di dalam gereja itu kalau menurut saya bukan masalah yang per aja. Yang penting kan nggak disembah gitu kan. Karena kan Bukannya lagi pula Yesus sendiri patung ini bilang, hanya kan? simbol, bukan buat Bukan kan disembah. Yesus sendiri bilang. Bukan berarti jadi satu alasan bahwa itu simbol. Kan Yesus sendiri bilang bahwa jangan kau membuat patung menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi. Lantas kenapa harus masih dibuat gitu menjadikan satu simbol ketika mau menyembah Yesus harus pelantaran melalui simbol patung tadi, mencium kakinya, menggotong mikul patung Yesus Bunda Maria keliling semua wilayah lalu berdoa begitu. Bang, bedakan simbol dengan simbol untuk memuliakan dengan alat yang disembah gitu Bang. Bentar ya, nanti disambung lagi kayak gini. Saya hanya meluruskan gini ya. Ibu Derni ada satu pertanyaan ke Ibu Derni, tapi nanti Ibu Derni jawab setelah ini. Di Kisah Para Rasul 232 nanti tolong Ibu Derni jelaskan ya. Nah, terus untuk Bang Simpel ini di dalam Quran Nasrani yang dimaksud di sini dan Ahlul Kitab ya. Dan kaum Hawariyun. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 82, sesungguhnya gini bunyinya ya. Sesungguhnya akan engkau dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya akan engkau dapati pula orang yang paling dekat kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasara atau Nasrani ya dalam kurung. Yang demikian itu karena di antara mereka ada pendeta-pendeta rahib-rahib dalam kurung Paderia. Dan sesungguhnya mereka itu tidak menyombongkan diri. Asbabun nuzul, pada zaman Rasulullah ada 3 golongan yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam. Antara lain kelompok besar Yahudi di Madinah, kaum musyrikin yang berpusat di Mekah, dan kabilah-kabilah Arab. Dibandingkan dengan ketiga golongan tersebut, kaum Nasara memang lebih dekat persahabatannya dengan umat Islam. Hal itu disebabkan karena umat Nasrani waktu itu menunjukkan sikap yang bersahabat dan penuh toleransi. Tepat sekali jika yang paling dekat kasih sayang persahabatan dengan umat Islam pada zaman Rasulullah waktu itu adalah golongan Nasrani yang beriman dengan benar. Tetapi salah besar bila dikatakan bahwa orang Kristen seperti sekarang ini paling dekat kasih sayang ini kepada umat Islam. Sebab hakikat Kristen itu tidak sama dengan Nasara. Disebut Nasara sebab Yesus atau Isa berasal dari Nazaret. Nah, setelah ketiadaan Isa Al-Masih, kaum Nasara terpecah menjadi 2 golongan. Pertama adalah para pengikut Isa Al-Masih, kaum Hawariyun, yaitu golongan yang tidak mempersekutukan Allah. Mereka menjalankan ajaran Isa Al-Masih yang murni, yaitu ajaran tauhid, tanpa mengenal ajaran Trinitas. Golongan ini dikenal sebagai Nasrani Unitarian yang dekat persahabatannya dengan umat Islam. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Maidah di atas ya. Mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Isa Al-Masih di dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 63 sampai 64. Nah, contoh golongan ini adalah Raja Najasyi, Rahib Bahiro, rahib gurunya Salman Al-Farisi, dan Waraka bin Nawfal. Mereka semua mengakui kerasulan Nabi Muhammad karena mendapati adanya nubuat kedatangan beliau dalam Taurat dan Injil. Dalam sejarah gereja awal, mereka lebih dikenal sebagai kelompok Unitarian yang dipelopori oleh Arius. Nah, di sini di dalam Quran surat Al-Imran ayat 52, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Sedikit ya. Nah, di sini kedua, Nasara yang mempersekutukan Allah. Golongan inilah yang kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya Kristen. Golongan ini disebut Nasrani Trinitarian menurut Islam musyrik.
yang sangat membenci dan memusuhi Islam. Sesuai dengan firman Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Nah, di dalam Quran surat Al-Imran ayat 70, hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Oke. Nah, jadi ajaran Islam dengan tegas menyatakan bahwa Isa Al-Masih tidak pernah mengajarkan, apalagi mendirikan agama Kristen. Kristen yang ada sekarang ini adalah ciptaan Paulus yang sangat jauh bertentangan dengan ajaran Isa Al-Masih, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 11, 25, 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, silakan. Nah, saya sudah menjawab tadi yang dari ini. Nah, dari situ silakan Bang Yus, siapa ini? Bang Yusa sama Bang Simpel, silakan. Tentang patung ya tadi ya. Iya, patung itu gimana Bang? Jadi mana? Soalnya kan Tuhan sendiri kan yang melarang, pemerintah dia melarang, Yesus sendiri melarang, jangan pernah kamu membuat patung menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi, apalagi disembah gitu. Nah, Bisa Bang, maksudnya saya bentar Bang, saya butuh jawaban yang logika buat teman-teman yang di bawah lagi taping juga, biar oke, kita siap. bisa. Saya paling suka kalau jawab pakai logika supaya terbuka semua pikirannya. Iya. Oke. Sorry. Nah, gini Bang ya. Kalau secara logika nih ya, Tuhan kasih kita mata, Tuhan kasih kita otak buat berpikir, Tuhan kasih kita hati kan. Nah, kita lihat, kita berpikir, kita lihat yang sudah ada, kita berpikir dengan yang ada, dan kita rasakan dengan perasaan kita yang sudah ada. Nah, Tuhan kan, kalau memang kita seorang Katolik, di dalam Katolik itu ada patung. Kalau memang dilarang untuk menyembah patung, jangan sembah patungnya. Kalau ada orang yang menyembah, biar dia mempertanggungjawabkannya, gitu. Karena di dalam satu gedung Bang, nggak semua orang sama pola pikirnya. Nah, ada juga orang yang sesat gitu. Jadi dalam satu rumah, belum tentu semua orang itu benar Bang. Pasti ada yang sesat. Kalau saya, nggak pernah saya sembuh seumur hidup saya patung Bang. Yang ini nih Bang ya, Berarti Tuhan saya Allah, Bang Simpel, Bang Man. Nabi saya, utusan Tuhan saya, Yesus, kitab saya, Alkitab. Oke, berarti di dalam gereja yang mana adanya, apabila itu di dalam gereja itu ada patung, berarti itu semuanya apa Bang namanya? Hah? Setiap gereja yang mempunyai patung dan disembah di dalam gereja itu, Kalau setiap secara gereja Katolik logika, yang mempunyai patung, kalau secara logika, saya melihat sisi patung itu mungkin simbol keagamaan, tapi tetap dengan Tuhan sendiri yang menjalankan marah. jangan sampai menyembahnya. Jangan sampai menyembahnya. Kenapa? Jangan Sejatinya, kamu membuat sejati patung kalanya manusia menyerupai diciptakan oleh apapun Allah. yang ada Maka di kita langit dari dan di awal juga bumi. sudah tahu siapa Tuhan, yaitu Allah. Lalu yang Allah mengutus utusannya, yaitu Yesus Kristus. Ia menurunkan wahyunya untuk dipelajari umat-umatnya, Alkitab. Ya, itu Jangan kami paham, kami pintar-pintaran ngerti, Bang. protes, lalu membuat perpecahan, lalu memakai logika terlalu berlebihan sampai menyesatkan, Ini Abang, sampai menuduh. jawaban Abang nggak nyambung gitu, Bilang Bang. tiga apa yang tiga kepribadian. Lalu Abang kepribadian itu jawaban Abang nggak dikeluarkan. nyambung. Abang udah menggiring opini ke tempat lain ini Bang. Jawab saja pertanyaan. Tuhan sudah melarang, kenapa masih dibuat gitu? Gitu loh. Simbol Bang. Apapun alasannya, mau jadi Secara simbol logika, kayak mau jadi apa Abang bilang gitu. secara logika kan. Kalau secara logika saya mungkin itu simbol keagamaan, tapi tidak untuk disembah. Kalau ada orang yang menyembahnya, berarti itu orang yang Ya, aja dah, Bang. pintar Udah, atau intinya melebihi iman apa, aja akhirnya dah. sesat. Ya, setahu saya sih Yesus melarang itu, tapi kalau Abang bilang tetap pada pendirian Abang bilang itu cuma simbol, ya udah imani Iya, aja lah. banyak Seperti orang. kalian yang Makanya makasih, jelek ya, agama Bang. kita. Makanya jelek agama kita karena terlalu pintar orang ini. Terlalu pintar umat-umat ini. Pintarnya melebihi sampai akhir-akhirnya sesat. Makanya kita dikasih mata untuk melihat yang ada, kebenaran yang ada, dikasih otak untuk berpikir dengan kebenaran yang ada, dan diberikan hati untuk merasakan kebenaran yang ada, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan. Makanya kita ini manusia paling sempurna, ciptaan paling sempurna di dunia ini, harus pintar-pintar Bang bawa diri sendiri biar bisa nyampe ke jalan itu. Kalau Abang memberikan pernyataan harus pintar-pintar menjadi diri sendiri seperti manusia yang lain, lantas Tapi kenapa Abang masih berpegangan. meyakini? Gini Bang ya, Tuhan udah ngasih tahu bahwasanya Tuhan itu Allah.
Ia telah mengutus utusannya. Ia sudah memberikan kita Alkitab untuk belajar. Maka sekarang kan tinggal kitanya yang menjalankannya, mempercayainya dan melaksanakannya. Oke, baiklah. Oke, Bang Juma, lanjut Bang Juma. Terima kasih banyak Bang Juma. Bang Sidik, silakan lanjut. Iya. Itu yang dari dulu yang jawab pertanyaan Bang Sidik tadi ya. Ya, silakan Ibu Derni. Nanti kalau pembahasan patung saya anu lagi ya. Silakan Ibu Derni tentang Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Nomor 32. Ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Kan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Iya. Karena ada apa dengan ayat itu? Berarti Yesus bukan Allah. Nah, Di bumi dia sebagai manusia utusan loh. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan ingat tentang ya, hal ini itu kami semua Yesus adalah diangkat saksi ke kan. atas, itu duduk di sebelah kanan Bapa, bukan dia jadi Bapa. Iya. Sebelah kan kanan Yesus Bapa itu ya. adalah Ingat itu, Yesus diangkat ke surga duduk di sebelah kanan Bapa, bukan Sebagai menjadi manusia Bapa. pula. Duduk di sebelah kanan Ya, yang Maha Yesus Kuasa itu- sebagai manusia. Yesus itu Bang Sidik kan berasal dari roh, kalem dan firman Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Itulah Yesus. Oke. Manusia daging. Tapi Ibu. Allah yang berkuasa itu masih tetap di atas, masih tetap di surga. Rohnya yang turun dan kalemnya dan firmannya, itulah Yesus. Bu, bukan rohnya yang diturunkan, Bu, tapi dipenuhi dengan roh kudus, roh Tuhan. Bukan Isa Tuhannya. Al-Masih itu, Yesus itu berasal dari roh, kalem dan firman Allah, gitu. Jadi Menjadi manusia. Itulah yang dikatakan Teofani itu loh. Makanya tadi saya lihat di sini, Bu, pas kalian naik. Berdebat-debat ke atas sana, sedangkan kita dalam kehidupan kita sendiri aja masih amburadul. Gitu. Karena nggak belajar, karena belum paham betul, gitu. oke. Kalau nggak paham Karena betul, salah terlalu paham, terlalu kepintaran, yang pintarnya Simpel. salah. Ke Bang Simpel Mas. Simpel sebentar. Bang Sidik izin, Bang Sidik. Silakan. Simpel. Silakan Bang. Jenengan bilang Katolik. Ya, dari gereja mana coba? Gereja Katolik, Bang. Katolik Ya, itu gereja Bang, mana sebut? itu nggak perlu, Bang, mau dari gereja mana. adikku Ya, yang sebut saja Katolik. siapa contohnya? Maaf ya. Adikku yang Katolik itu coba klik nanti di Google ritual orang Katolik di dalam gereja. Kau akan bertobat. Klik ya, jangan di sini. Di sini nanti kalian malu. Jangan. Kau klik sendiri. Jadi Google, Bang Simpel kalau Ibu Derni nggak ada patung loh. Kalau Ibu Derni apa Derni ya? Nggak ada. Nah, ini Itulah Melanggar hukum makanya gue kedua. bilang, Bu, Hukum kedua, kita jadi jangan manusia ada zaman pada sekarang ini yang jangan lain terlalu di bodoh depanmu, kali. baik Kalau kita udah tahu menyerupai yang kebenaran apapun. dan di dalam Gitu dia. suatu penjalanan kebenaran itu ada yang salah, maka kita harus pintar-pintar menghindari yang salah itu. Kayak saya bilang tadi, kalau ada orang yang nyembah patung padahal kita tahu itu salah, jangan disembah. Heran sih. Akhirnya, Coba. ya, lanjut. Mari kita mekel. Kan udah jelas Oke, ya, Bu. Mas. Ibu Derni. Jangan Ibu Derni. membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di udara. Jangan kita berdoa kepada Tuhan melalui patung itu. Kita cium kakinya dan kita berdoa kepada Allah. Oh, tidak bisa. Hanya langsung kita kepada Allah di surga berdoa. Tak usah ada patung-patung di mana-mana. Bu, hancurkan patung itu. Gitu. Allah yang mana itu? Kalau salib patung bukan, Bu. Kalau salib saja tanpa tubuh, salib saja patung apa bukan itu? Niat ibu udah bagus, cuman yang Kami mana? di gereja Yang sampai salib pun Coba nggak ada. dijawab. Salib pun nggak ada. Dijawab dulu. Salib itu patung atau bukan? Salib kami nggak ada, salib kami nggak ada. Itu hanya simbol nggak aja. pakai salib. Tapi di dalam gereja, kalau di gereja Advent nggak ada dibuat salib, nggak ada. Oh, nggak ada salib. Oh ya sudah. Saya pikir ada salib. Nggak ada di dalam. Sama sekali ya, berarti nggak ada ya. Nggak ada. Kosong. Kalau di gereja kami harus Kosong plong berarti. Oh, Advent mana, Bu? Baru tahu saya kalau di Advent nggak ada salib. seluruh Kan Advent masih banyak lagi gereja, perpecahannya. seluruh iya, Advent iya. kosongnya di dalam mimbarnya nggak ada patung, nggak ada salib. Oh, baru tahu saya. Ya. Untuk disembah nggak bisa itu. Enggak, bukan masalah untuk disembah, ada nggak salib.
Cuman Salib kadang salib ini ada disebut gereja itu, patung atau tidak? salib itu disebut patung. Ya kalau kita sembah Enggak. dia ya termasuk. Enggak, bukan masalah disembah. Saya nggak tanya soal disembah. Ada nggak salib, entah di gereja atau di tempat ibu? Kalau Tapi di yang nggak tempat ada kami di tubuhnya. gereja Advent, di dalam mimbar nggak ada salib, nggak ada patung, nggak ada. Oh, nggak ada, baru tahu saya kalau Advent nggak ada. Iya, Advent Setahu juga saya sih itu. hampir semua denominasi Kristen ada semua salib. Memang tidak ada tubuhnya. Hmm. Karena itu sebagai simbol iman Kristen juga. Minimal ada salib. Iya. Cuman di Tapi atas, kalau di itu luar, nggak ada ya, di luar ada, di atas gerejanya, di luar kan ada itu, kan ada menaranya itu di atas, di ujung atas ada, nggak boleh di dalam. Iya, iya, itu untuk Supaya apa fungsinya, menandakan Bu? Kristen gitu aja. Tapi itu bukan patung ya? Bukan, enggak. Oh, bukan ya, sudah. Soalnya kalau patung itu harus bentuk orang gitu, Bu ya. Pokoknya kalau patung itu kita menghadap kepada dia dan kita cium asal masuk kita ke gereja itu harus kita hormati dia. Nah, itu namanya Mana ada menyembah. dihormat-hormatin, Bu? Jangan melebih-lebihkan. Saya nggak pernah kayak gitu dan nggak pernah saya lihat ketika masuk menghormat-hormat, mencium kaki, nggak ada. Nah itu kita nggak tahu lah. Ini Nah, ya itulah, bisa makanya dibuktikan langsung makanya untuk semua dibilang kawan-kawan di sini. Boleh lihat hari Minggu ke gereja Katolik dimanapun, nggak ada yang langsung datang hormat terus cium kaki. Kalau betul ada, saya serahkan diri saya. Nah, ini tuh kalian semua. Itu kalau memang nggak ada, berarti modern ini suka ngada-ngada ngawur. Ini saya bilang kepintarannya melebihi sampai sesat. terserah kamu lah. Yang penting hukum Tuhan. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Ah itu aja. Kalau sudah Ya, itu di langit dan di perintahnya, bumi, mari ya, kita ya. patuhi. Oke, Itu nggak aja. apa-apa, Bu. Ya, ya. Nggak apa-apa. Mungkin saya informasi sedikit ya. Memang benar di Katolik ini ada patung. Tetapi ini sebagai representasi visual. Jadi patung memang digunakan sebagai sarana visual untuk menggambarkan figur atau tokoh utama. Terutama nih dalam tradisi Katolik ya. Patung tersebut bisa mengilustrasikan misalnya Yesus, tokoh Bunda Maria, atau Santo, misalkan Paulus. Ada juga patung malaikat. Jadi fungsinya secara langsung atau tidak langsung membantu orang untuk merenungkan, menghayati iman mereka secara visual. Itu yang pertama. Jadi bukan serta-merta kemudian kita menyembah terutama kepada patung Yesus ya. Ini adalah instrumen ibadah, sama halnya dengan Alkitab, sama halnya dengan misalkan instrumen ibadah yang lain lah, lilin, seperti itu. Jadi untuk menguatkan fokus kita terhadap apa yang kita sembah atau kita tuju. Itu Jadi pertama kalau tujuannya. Ibu, Jadi kalau bukan Ibu Derni ada semata-mata patung juga kita Ibu Derni. menyembah. Ibu Derni, Nggak kalau di ada. gerejanya Ibu Derni. Nggak ada. Katanya di luar ada. Bukan, itu salib aja, lambang salib di atas di ujung, di atas. Tapi kalau di gereja kami di Pancur Batu nggak ada salib. Ah, itu pula. Kadang ada, kadang dibuatnya di atas, di luar loh, di atas salib. Karena ada yang apa namanya menara yang di atas itu. Dibuatnya Itu salib doang, salib tok. Salib itu Salib ada di atas, di luar ya, nggak ada di dalam gereja gitu. Itu Tapi kan salib menandakan itu- bahwa Salib itu kan ada, misalnya ada patung Yesus di situ, tidak? Atau cuman salib tok? kami nggak ada patung Yesus, nggak ada. Ngapain lagi kita buat patung-patung Yesus yuk? Sedangkan Yesus sekarang kan udah di surga. Ngapain lagi kita buat patung itu yuk? Udah senu kita kayak gitu, udah gila. Bu, gini ya Bu Derni, Kak Derni sekali lagi ya Bang, saya bilang siapa yang memang itu benar berisik ya? dilarang Itu dulu untuk dong, membuat Cika, patung Bu untuk Cika disembah. kan? Tapi kan kami membuat itu untuk simbol Bu, bukan untuk disembah. Enggak.
Itu aja. Kalau sudah memang dibuat, kalau kita orang Kristen memang patuh kepada Tuhan, patuh kita kepada Allah Bapa di surga. Kalau sudah dikatakan jangan membuat bagimu patung, baik ini bukan kataku ya, ini kata perintah Tuhan, Iya. pencipta langit dan bumi. Jangan Hukum buat kedua. bagimu patung untuk Nah, disembah. itu aja. Untuk Ah. disembah. Jangan Tapi membuat kalau bagimu nggak disembah patung, bukan berarti nggak bisa baik. berpatung dong. Ya kalau memang kalian nggak begitu, baguslah. Kan Kalau gitu. nanti Kak Der nih ada ngelihat yang Sudah. kayak gitu, mungkin orangnya yang sesat gitu Kak. Iya. Tapi Bang Simpel, di sebelahnya Bang Simpel ini, Bang Albert ini Katolik pula, tetapi dia mentuankan Yesus loh. Gimana tuh Bang Simpel? Bingung juga nih sama Albert ini. Sebentar Pak Yudi, jangan gitu tuh. Aku luruskan dulu sedikit. Nambah sedikit. Iya kan? Nah ini Sebentar. beda sama Bang Simpel nih, Bang Albert ini. Padahal Katolik pula ini Bang Simpel. Coba lagi Mas. Sebentar ya. Oh, Pertama saya Kalau- luruskan dulu ya, izin. Soal patung tadi sudah disampaikan. Ya, memang kita mungkin beda fokusnya. Kalau Katolik memang visual digunakan untuk menguatkan. Kalau Advent mungkin tidak ya. Advent hari ke-7 mungkin tidak ya. Mereka mengutamakan hal-hal yang sifatnya tidak visual seperti Sabat. Tapi nggak apa-apa. Iya. Yang jelas kita sama-sama mengenal siapa Yesus Kristus gitu ya, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian satu hal lagi yang tadi soal Katolik, ya sudah jelas lah, baik Katolik, Advent ataupun Kristen yang lain, kecuali Saksi Yehova, mengatakan Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. anak utusan Allah Bang, bukan Tuhan. Gimana Pak? Tapi kan bukan gini aja Bang ya, susah sih. Kalau saya kan Enggak. bentrok gitu Kalau ke dalam diri saya. menurut jenengan Tuhan itu apa? Allah. Ya udah berarti beda. Kalau menurut Allah yang kita mengutus dalam pengajaran, Kristus. Tuhan itu adalah gelar yang bisa diberikan kepada apapun, termasuk misalkan yang tidak terlihat, yang hanya ada di Berarti langit. memberi Kita gelar, juga bisa memberi. gelar Tuhan selain Allah gitu Bang. Berarti kita menduakan Tuhan lah. Tuhan itu gelar yang artinya maha kuasa. Sesuatu yang maha Yang maha kuasa kan kuasa bisa kita beri gelar Tuhan. Yang maha kuasa Allah. Yang memberi Iya, kuasa makanya. adalah yang maha kuasa. Maka siapa Makanya. yang maha kuasa dan siapa yang diberi kuasa? Makanya tadi saya bilang, Tuhan itu gelar. Bagi kita Yesus maha kuasa. Seperti Bapa memberi hidup kepada sang anak, anak juga memberi hidup kepada kita. Bahkan Yesus mengatakan, akulah hidup dan kebangkitan. Dia maha kuasa. Makanya saya juga bingung kalau jenengan Katolik tapi bilang Yesus bukan Tuhan. Makanya saya tanya, jenengan Bang. dari gereja Bang. mana, kan gitu. Bang, gini Bang ya. Ini kan orang menuhankan Yesus baru-baru aja. Itu Loh, kok baru-baru dogmanya aja dari gimana? mana? Itu mendapat ya udahlah. penyebutan kayak itu dari mana? Apa dari tiga kepribadian itu? Itu hanya pemikiran orang yang terlalu pintar, ujung-ujungnya sesat. Lah gimana kamu Katolik tapi nggak ngakuin Trinitas? Ngarang berarti Bang, kamu ditanya gereja mana aja Saya- kamu nggak Bang, jawab. Gini Bang ya, Nggak kalau memang jelas. ini ya agama saya Katolik, kalau memang salah, ya udah nggak usah. Kalau kalian nggak nganggap saya nggak masalah. Yang penting Enggak loh, Tuhan itu gini loh, Allah, setidaknya. utusannya Yesus Kristus, dan kitabnya Alkitab. Udah sama saya segitu Iya. aja. Terima kasih. Adikku. Nggak gitu Makanya Katolik itu setidaknya. berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin katanya. Pakai tangan lagi. Pertama itu tanda salib, itu tidak tanda salib, atas Bu. nama Bapa, baru ke hati ke kiri, baru hati ke kanan, Gara-gara baru Ibu Derni amin. nih. Gara-gara Ibu Derni si Simpel udah turun nih. Nah, Ibu Derni tadi kan kisah para Rasul 232 Ibu pula tetap berkekeh gitu loh ya. Padahal di sini Yesus inilah yang dibangkitkan Sang Pencipta. Dan tentang hal Iya, itu betul. kami semua adalah saksi. Berarti Ya. Yesus ini sebelum kalau nggak dibangkitkan dia pula tidak jadi Tuhan seperti yang tertulis di dalam Roma 14 nomor 9 yang dikatakan Paulus. Ini surat-surat Paulus ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati kan gitu. Nah, Ya. di sini ajaran Paulus bahwasannya setelah dia mati di sini dia baru menjadi Tuhan kan gitu. Nah, Ibu silakan coba buka di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. 2 nomor 36. Ya, dapat. Jadi
seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti dari di sini kalau sesuai yang teks yang tertulis ya, kalau Sang Pencipta tidak membuat Yesus ini menjadi Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Betul ya? Gini Bang Sidi. Ya, bagaimana? Boleh aku ngomong? Silakan. Ya, Nah, apakah Bang Sidik tidak percaya Tuhan menjadi manusia, jangan manusia menjadi Tuhan? Itu gak bisa. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, pasti bisa. Karena dia maha kuasa. Masa gak bisa hanya dengan sekecil itu saja? Kalau dia tidak bisa seperti itu, berarti dia bukan maha besar, bukan maha kuasa. Oke Bu, Memang sebelum saya masuk di bisa atau tidak, nah coba kita perhatikan dulu di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nanti kalau kita masuk di situ mungkin lain pembahasan juga kan gitu. Nah kalau Ibu mengatakan misalnya dia maha besar, manusia ini Bu kecil. Bagaimana mungkin kalau Sang Maha Besar ini jadi kecil? Jadi ambigu gitu loh Bu. Seperti saya melihat orang tinggi tapi pendek. Ya kan? Nah, itu orang makanya gendut tapi karena kurus. kasih. Karena ambigu Karena di situ. kasih Allah itu, Bang Sidi, makanya dia datang ke bumi ini melalui Yesus, bukan Allahnya yang turun ke bumi. Tetapi roh kalem dan firman-Nya itu yang turun ke bumi, itulah yang menjadi Yesus. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dia menjadi Yesus, firman itu menjadi Yesus, itulah turun ke bumi. Oke, sebelum masuk makanya di bisa Yohanes 1 bersama ya. manusia. Gitu. Yohanes 1 nomor 1 Kalau gini Tuhan kan Bu. turun ke bumi, nggak mungkin kan? Nggak mungkin Allah itu turun ke bumi. Sedangkan melihat pun tak bisa kita, kan gitu kan? Di dalam keluar perjanjian lama sudah dibilang itu. Tidak bisa kau lihat wajah Allah. Kan nggak bisa, makanya dia selalu datang melalui api. Kan gitu. Makanya dia menurunkan Yesus melalui rohnya, kalemnya, firmannya. Turunlah Yesus, datanglah ke bumi. Diajarkanlah cara-caranya berdoa. Karena kelak kan Yesus pulang ke kampungnya, ke asalnya, itulah di surga. Nah, makanya selalu diajarkan waktu di bumi, berdoalah kau seperti ini, Bapa kami yang di surga. Karena Yesus kan akan kelak kembali ke surga. Karena kalau dari surga Yesus, begitulah kita berdoa sekarang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bilanglah. Nah, apa saja dikerjakannya di bumi ini, cara berdoa, cara melakukan bagaimana saling mengasihi, dan satu titik satu iota jangan kau rubah hukum. Dia datang untuk menggenapi, bukan merubah. Gitu dia. Jadi gini Bu, jadi kita belum lompat dulu di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah Sang Pencipta ini telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, konsekuensi yang harus Ibu terima di sini, bahwasannya di sini saya tanyakan ke Ibu ya, Allah ini Sang Pencipta, Sang Sumber, betul? Ya, betul 100%. Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, Sang Sumber, betul? Belum, di surga dia tidak Tuhan, dia utusan. Nanti kalian bilang lagi, masa disalibkan Tuhan, berarti nggak punya kuasa dong Tuhan. Masa disiksa Tuhan? Kalian bilang lagi, nggak punya kuasa dong Tuhan. Iya. Nah, Bu, jadi Iya, di kan? sini sudah jelas bahwasannya ini sang Sumber, ini Sang Pencipta ini Bu, Sang Allah ini Sang Pencipta kan gitu. Ya kan? Iya. Kalau tak dibangkitkan di sini, kalau tidak Sang Pencipta ini membuat Yesus ini yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, ya tidak adalah Yesus, betul? Iya. Yang ada memang Sang Pencipta ini kan? Iya, yang pencipta lah yang ada. Berarti konsekuensi di sini berarti Yesus bukan Sang Pencipta, atau Yesus bukan Tuhan, atau Yesus bukan Allah. Betul ya? Bang Sidi, setelah dia kembali, kan mati dan bangkit kembali dan pulang ke tempatnya lagi. Aku dan Bapa satu. Makanya dibilang seperti itu. Nah, sekarang dia di mana? Sekarang dia kan berada di surga kan? Bukan di kuburan dia kan? Kembali Aku ke dan Bapa adalah tahtanya satu. dia. Itu kan masih dia di dunia nih. Itu pun satu pekerjaan di dalam Yohanes 10 Yohanes 10 25 26 dan Yohanes 20 29 itu Yohanes 10 25 dan 26 itu kan satu pekerjaan aku dalam Bapa ya. Nah, Yohanes 10 29 itu Bapa lebih besar daripada siapapun. Yesus pun mengatakan itu kan. Nah, kan gitu. Itu yang dimaksudkan dengan aku dan Bapa adalah satu itu satu pekerjaan.
Ya, mengapa Yahudi melempar Yesus dengan batu? Karena di situ telah ada penghujatan kepada Sang Pencipta. Dalam artian, Iya. ya, dalam artian gini, karena di dalam kitab para nabi, di dalam Bilangan 23 nomor 19, bahasanya di situ tertulis Allah Sang Pencipta bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Allah itu bukanlah manusia. 2 Tawarik 6 nomor 18, Sang Pencipta atau Allah tidak mampu, bumi tidak mampu menampung Sang Pencipta. Begitu, Bu. Nah, dari situ bahwasannya karena Yahudi ini menyembah kepada Sang Pencipta dan tidak ada tertulis di dalam Taurat itu bahwasannya Sang Pencipta itu adalah manusia gitu loh ya. Karena tidak ada Nabi Musa menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus, apalagi Roh Kudus kan di situ. Kan gitu. Nah, seperti yang tertulis di dalam Matius 5 17 sampai 20, janganlah engkau aku akan bentar ya, saya buka supaya enggak salah ya, saya baca. Matius 5 17 ya. Nah, di sini janganlah kamu menyangka, ya kan? Janganlah kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Ini hukum sama kitab ya, bukan cuma hukum toh. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Ya kan? Karena Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap loh Bu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah dan kitab para nabi. Bukan cuma hukum Torah kan? Sebelum semuanya ada. Ya kan? Nah, jadi yang dimaksud dengan kitab para nabi seperti yang tertulis tadi, Bu. Itu Bilangan 22 nomor Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, 2 Tawarik 6 nomor 18. Itu jelas. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau sudah dibilang Yesus satu titik satu iota jangan kau rubah hukum, berarti masa dia hanya seorang utusan berkata seperti itu? Lihat para nabi, seluruh para nabi tak ada yang seperti Yesus berkata. Jadi makanya saya tidak akan berubah untuk menuhankan Yesus. Tidak akan. Makanya saya kadang heran secepat itu orang meninggalkan Yesus itu siapa. Nah, kan sudah berkali-kali kita bilang Yesus itu di bumi ini datangnya dari roh, kalem dan firman Allah. Itulah Yesus turun ke bumi. Tetapi kan maka dibilang dunia tidak mengenalnya katanya. Enggak mengenal lah, selalu dibilang orang dia utusan, nabi biasa. Memang iya, waktu di bumi ini dia dikatakan nabi, lebih daripada nabi, utusan, Mesias, Kristus, Tuhan, penasihat ajaib, anak Daud, Allah perkasa. Itulah disebut dia. Nah, sekarang betul lah, dia kan sudah pulang sekarang ke asalnya, ke tempatnya. Makanya di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkuasa di bumi dan di surga katanya. Mana ada dua yang berkuasa di surga? Kan hanya satu. Udah kembali dia, udah balik ke tempat asalnya dia, udah kembali kepada Bapa itu. Jika engkau melihat aku, kau telah melihat Bapa. Kan gitu katanya. Makanya wujud dari Allah itu adalah Yesus, itulah yang di bumi. Bukan Allah Yesus di bumi, bukan. Wujudnya seperti itulah dia. Gitu. Oke, Bu. Jadi gini, di dalam Yohanes 12 49 50, sebab Yesus berkata-kata bukan dari diri Yesus sendiri, tetapi Sang Pencipta yang mengutus Yesus, ya kan? Sang Pencipta yang memerintahkan Yesus. Jadi ini ada kata perintah, Bu. Sabar. Jadi Ibu coba perhatikan ya. Di dalam Yohanes 12 49 sampai 50 ada itu ada kata perintah. Dialah Sang Penciptalah yang memerintahkan Yesus untuk mengatakan apa yang harus Yesus katakan dan Yesus sampaikan. Dan Yesus tahu bahwa perintahnya Sang Pencipta ini itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, apa yang Yesus katakan, Yesus menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Sang Pencipta kepada Yesus. Jadi poinnya di sini, kalau tidak ada perintah dari Sang Pencipta untuk berkata-kata atau berfirman, Yesus pun tidak ada apa-apanya, Bu. Gitu. Apa mau diperbuat karena tidak ada perintah? Karena ada perintah dari Sang Pencipta, makanya Bu, sebab Yesus berkata-kata bukan dari diri Yesus sendiri. Sebenarnya udah jelas sebenarnya, Bu. Dia tidak ada apa-apa, Yesus. Yesus hanya menuruti perintah-perintah dari Sang Pencipta.
Nah, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 8, ya kan? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada Yesus, ya, sebab segala firman yang engkau sampaikan, jadi engkau ini sang pencipta. Jadi sebab segala firman yang sang pencipta sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Yesus datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah sang pencipta yang telah mengutus Yesus. Kalau tidak diutus sang pencipta, Yesus ini bukanlah utusan. Bisa saja sang pencipta mengutus selain daripada Yesus. Iya kan? Seperti itu kira-kira, Bu. Iya, tengok Bang Sidik. Waktu orang Majus dan Raja Herodes waktu kelahiran Yesus, Herodes bersama dengan orang Majus itu datang untuk menyembah Yesus. Bayangkan itu, masih bayi dia disembah. Berarti Herodes kan raja. Masa mau menyembah bayi? Makanya dikatakan raja dari segala raja, King of King katanya. Yesuslah itu. Bu, kalau soal berbicara tentang masih bayi, ya saya juga bisa, Bu. Tiba-tiba saya menyembah bayi, kan gitu. Kan gitu. Bukan, ya, Bu, ya? jangan Nah, gitu. gimana sih? Sekarang ini ada ayatnya loh. Ini ada ayatnya. Ya, di mana? Ada ayatnya di Di mana? kitab suci. Ya, itu di masih mana bayi ada? katanya, Ibu. Itu kan katanya Iya. masih bayi kan? Nah, Iya. sementara Ibu tidak bisa membuktikan bahwasanya data di mana Maria menyembah Yesus waktu dia lahir. Oh, Mana? waktu Yesus di muka bumi ini kan masih sebagai utusan. Cuman Raja Herodes tadi sudah tahu dia akan ada saingannya. Raja dari segala raja akan datang katanya. Bayangkan dia mau sujud menyembah Yesus pada saat itu. Iya, pada Makanya Yesus masih ada bayi ayat kan? dikatakan, hah? Pada Yesus masih bayi. Waktu bayi. Ya, Iya, masih bayi. orang-orang Dimana Yesus maju pun. mengatakan sembahlah aku, tidak kan? Iya, tapi kan datang mereka. Ada ayatnya di situ. Herodes datang untuk menyembah Yesus yang baru lahir itu katanya. Orang-orang Majus juga datang untuk sujud menyembah Yesus. Membawa semua harta-harta mereka ke sana. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Kan gitu. Iya, Yesus Iya. memang tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Tapi sewaktu dia di muka bumi ini, sewaktu murid-muridnya bersujud kepadanya, tidak melarangnya. Jangan kau sembah aku, nggak ada dibilangnya gitu. Tetap dia diamkan, cuman memang nggak ada dibilangnya. Aku adalah Allah, itu orang sombong namanya. Aku Allah, sembah aku katanya di muka bumi ini. Itu orang sombong. Tanpa pun dia bilang seperti itu, pasti kita tahu pada saat itu kan ada di TKP murid-muridnya. Kita kan gak ada di TKP. Ini yang menulis ini kan semua sudah sejarah ini, yang sudah tercatat. Udah ada di TKP. Makanya polisi pun mencari pembunuh itu kan harus ada di TKP kan. Begitu juga Bu. dengan sejarah Yesus ini. Sekarang kalau saya nggak ngaku, ya nggak mungkin. Harus dapat saya. Kalau saya nggak ngaku, mati-matian saya nggak ngaku. Loh, bukan saya pelakunya. Kan gitu. Walaupun saya pelakunya, kan gitu. Kan seperti itu ya. Iya. Kira-kira. Nah, Yohanes 5:36, Bu, gini. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Sang Pencipta kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Sang Pencipta ini yang mengutus Yesus. Udah jelas sebenarnya di sini, Bu. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya sembahlah aku, ya kan, akulah Sang Pencipta. Tidak. Sementara banyak ayat yang sudah saya berikan ke Ibu dan Gurunda Zuma gitu kan. Nah, sebenarnya kita sebenarnya kalau diskusi, Bu, nanti berikutnya lagi kita coba bahas tentang siapa yang disembah dulu, Yahweh atau Allah Sang Pencipta. Itu sebenarnya kalau kita harus bahas. Karena kalau kita lihat, udah berapa kali kita pertemuan ini nggak berkembang, Ibu, tentang ini aja mulu kan gitu. Padahal udah banyak Karena kali. itu yang terpenting. Itu yang terpenting, Bukan. Bang Sidik. Ini yang paling penting. Ininya semua kunci utamanya. Kunci. Yang aku bahas Bentar itu dong. tentang siapa Yesus itu. Aduh, bentar lagi tuh. Siapa, Bu? Sekarang coba. Iya. Coba ini juga memang harus kupertanyakan ini. Bentar. Ini temannya Ibu Kristen bukan? Sebentar. Bang John, selamat malam. Dibuka mute-nya tolong. Bang Olise. John. Bang John. Oh ya, terus lah. Diganti aja, nggak ngomong. Lanjut Bang Sidik.
Abang Juma udah itu belum itu ya? Bang, Coba Bang cek Sidik. burung Dani. takut Ya, ya. ketidur. Ya sudah Bang Sidik, saya mau ngobrol dikit dong. Berarti menurut Bang Sidik singkat saja kita TikTok ya. Menurut Bang Sidik, kalau orang Kristen bilang Yesus Tuhan ini tidak benar ya? Ya sesuai yang tertulis Pak, kan tidak ada di situ. Makanya kan kita diskusi. Ya berarti tidak benar ya? Iya, dia mengatakan dia utusan kan gitu. Ya oke, sekarang Kita saya misalkan pahami nih, saya dulu Pak Albertus. ya sekarang saya Kita pahami misalnya nih, kata L. Oke lanjut. ya lanjut dulu ya. Misalnya oke, saya Kristen, saya mengatakan Yesus adalah juru selamat. Saya nggak mengatakan Tuhan ya. Yesus adalah juru selamat. Anak Allah, sudah betul belum? Nah, kalau dalam konteks juru selamat ya, kalau pengen selamat ya mengikuti ajarannya dia, ajarannya Yesus kan gitu. Iya, saya mengatakan, ajarannya, coba perhatikan perkataan saya. Saya percaya Yesus adalah juru selamat anak Allah. Sudah betul apa belum? Tadi kan Tuhan salah, Yesus kan kurang betul. oke. Sekarang saya bilang Betul. Oke. sudah betul apa belum itu? Jadi gini Pak, Yesus ini diutus hanya kepada bentar. Ya, oke. Ya, Yesus kan diutus hanya kepada domba-domba. Dari mana Pak? Dari Israel kan, untuk umat Israel kan gitu. Domba-domba Bapak di Israel. Israel. Oke. Domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kan gitu. Ya kan? Nah, sementara Yesus mengajarkan Pak. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya poin Pak Albert. Yesus mengajarkan di dalam Matius nomor 17 kan gitu. Dia berpuasa. Apakah Kristen berpuasa? Dia berwudu. Bukan. Sebentar. Gimana? Ya, tadi kan dikatakan kalau Yesus Tuhan salah. Oke, saya bilang Yesus bukan Tuhan tapi juru selamat anak Allah. Iya, juru selamat. Tadi dibilang, pada waktu itu diutus kan? Pada waktu itu diutus gitu kan kepada iya, umat Israel. juru selamat anak Allah. Nah, terus tadi dibilang tapi dia hanya kepada Israel. Oke, saya percaya Yesus juru selamat anak Allah untuk umat Israel. Itu sudah benar apa belum? Sudah benar. Maksudnya perspektif Pak ini gimana? Kan gini, di Matius 10, 5 sampai 6. Juru selamat betul Pak. Siapa mengikuti Iya, Yesus menurut itu? Pak Sidik. Iya, juru selamat dalam artian di sini mengikuti perintah Sang Pencipta gitu kan. Jadi Yesus itu menyembah kepada Sang Pencipta gitu loh. Dia juru selamat. Jadi dikatakan kalau Iya. tidak melalui dia tidak akan pernah sampai kepada Bapa kan gitu. Apa yang harus ikuti dia gitu loh Pak Albert. Coba Nah, sih. sekarang Pak Albert ini mengikuti apa ajaran Yesus? Sekarang saya tanya. Lah, itu. Sementara pula Yesus hanya diutus kepada umat Israel. Memang Bapak Israel nggak nyampe. Bapak bukan Israel sekarang. Iya, makanya saya percaya Yesus juru selamat orang Israel, anak Allah. Itu sudah betul atau belum? Menurut Bapak, gimana? Ya saya tanya menurut Pak Sidik kan tadi. Ya kalau katanya menurut kalau saya ya Tuhan Yesus salah. Muslim Pak. Kalau dari saya Yesus Muslim. Bukan maksudnya. Bagaimana? Pernyataan saya Apa itu sebenarnya sudah konteksnya betul atau Bapak belum? pertanyaan tuh? Saya nggak ngerti pula. Coba. Orang Kristen dikatakan, orang Kristen bilang Yesus Tuhan, katanya Pak Sidik salah. Oke, sekarang Bukan saya bilang, salah Pak, nggak ada datanya. Itu keimanan Bapak. Nggak ada datanya iya. Yesus mengaku dia Tuhan. Dia mengatakan Ya sebelah sudah, aku ya kan sudah. gitu. berarti benar apa salah kalau kita bilang Yesus Tuhan itu betul atau salah menurut Pak Sidik? Ya nggak ada datanya ya berarti salah dong. Nggak ada datanya. Oke kan? Nah, sekarang saya bilang Yesus itu juru selamat anak Allah. Sudah betul atau belum? Oh, kalau juru selamat iya. Kalau juru selamat pada waktu itu diutuskan hanya kepada Bani Israel gitu kan? Ya. Ya. Anak Kalau Allah, untuk kata sudah anak betul Allah, atau wah itu gimana? Anak Allah dalam perspektif gimana Pak? Anak Allah utusan atau hiasan atau harfiah atau gimana? Karena kalau berbicara tentang harfiah, bukan cuman dikatakan di dalam Bible itu bukan cuma Yesus pula anak Allah, Israel anak Allah, banyak pula mengatakan anak Allah Pak. Berarti salah. Ya sesuai yang teks yang tertulis ya seperti itu. Oke, salah. Sekarang saya bilang lagi, Yesus itu juru selamat yang wafat dan bangkit. Sudah betul atau belum? Kalau dalam literasi Bapak yang tertulis ya seperti itu. Kalau di dalam Al-Quran ya Enggak. tidak. Saya Gimana, menurut Pak apa? Sidik, saya mau tanya menurut Pak Sidik sudah betul atau belum? Sudah betul atau belum? Iya, pernyataan saya, Yesus itu juru selamat yang wafat dan bangkit. Salah lagi.
Oke, berarti yang ditolak oleh Pak Sidik itu bukan hanya pernyataan kita atau pengakuan kita Yesus sebagai Tuhan, tapi 100% Alkitab ditolak semua. Loh, memang betul. Sekarang dikatakan bukan Tuhan, bukan anak Allah. Hanya Karena dikatakan gini juru Pak selamat. Albertus, kalau Tetap kita saja kaji salah. lebih dalam ya, Ya tentang kan? kebangkitan pada waktu itu ya Pak Albertus ya. Ya, Nah, sebentar, posisi Saya pada minta waktu waktu. Oh ya Pak, Udah. Pak Pris. Oke. 10 detik Yang aja lain Pak. di-mute dulu. 10 detik. Terus Pak Pris, Bang ya. Ryan di-mute dulu dong, Bang Ryan. Ya, jadi Pak Sidik, saya mengikuti perkataan Yesus. Yesus bilang begini di Lukas 10 ayat 16 ya, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan apa menolak aku, menolak Yesus nih, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi Pak Sidik bukan menolak pernyataan Paulus, Pak Sidik ini menolak Alkitab. Punya Alkitab sendiri, artinya kitab sucinya sendiri, tidak tersangkut dengan yang lain-lain, kecuali dalam perjanjian lama kita ambil dari Yahudi. ambil Ya, dari artinya dari Yahudi ya, artinya dalam hal ini pernyataan, statement dan lain sebagainya, pengakuan iman itu bukan semata-mata Pak Sidik menolak Yesus sebagai Tuhan, bahkan menolak Yesus sepenuhnya. Begitu, jadi narasi-narasinya begini mungkin Pak seperti Albert, itu. Pak Albert begini Pak Albert. Kalau kita bawa tentang Yesus dan Isa sama, ya jelas. Karena kalau di dalam Islam tidak menolak Isa, tidak. Emang di mana kami menolak Isa? Tidak. Kami mengimani dia sebagai rasul, sebagai utusan Allah. Jelas. Loh, emang Islam menolak Nabi Isa? Tidak. Nah sekarang kalau dalam keimanan kekristenan bahwasanya Yesus yang kalian tuhankan itu Yesus ya, misal contoh ya. Nah di dalam Al-Quran bahwasannya Nabi Isa itu kan diangkat dan diserupakan, ya kan? Nah kalian kan mengimani Yesus sebagai Tuhan, kan gitu. Padahal di situ dikatakan bahwasanya dia utusan. Yohanes 17 nomor 3 dia mengajarkan bahwasanya sembahlah kepada Sang Pencipta, hukum yang terutama. Markus 12:28-29. Nah jadi sebenarnya Kristen harus menerima konsekuensi bahwasanya yang diserupakan itulah yang kalian sembah. Yang diserupan bukan Pak. Ya. Yesus bilang, Bapa Ya yang kan? mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Nah, itu Iya. kan tadi Iya, Yesus Yesus bilang begitu. utusan. Sama di dalam Al-Quran Yesus pun utusan. Loh, Nabi Isa itu pun Nabi Isa itu beda pun tadi. utusan. Oke, tadi saya sudah bilang Yesus itu juru selamat, utusan juru selamat yang wafat dan bangkit. Tapi katanya salah juga. Ya kan, artinya Pak Sidik menolak itu. Karena begini perkataan Pak Yesus. bagaimana kita harus menerima Bible itu Pak? Sementara di dalam manuskrip, Nah, di dalam kodeks itu di baru. dalam kodeks Sinaiticus ya, itu yang ada di Septuaginta banyak ayat yang nggak ada Pak, banyak ayat sisipan itu loh. Banyak ayat Ya, kalau banyak saya- ayat yang sisipan di situ kan gitu. Terus kalau kita kembali di dalam, ntar dulu Bung, kita kembali di dalam, kita lihat dulu sejarah awal nih. Di mana yang saya tanyakan Injil yang dibawa Yesus, saya tanya Pak. Mana? Sementara Injil yang Bapak pegang ini kan 4 kitab kanon Pak. Makanya Posisi saya pada bilang waktu, tadi. bentar dulu Pak Bro. Oh, iya, iya. Posisi Sorry. sebelum kanonisasi itu ada 45 Injil, diambil cuma 4 gitu kan. Itu pun udah di kanon gitu loh. Nah sekarang kalau kita masuk di dalam manuskrip juga Pak, di dalam manuskrip Kodeks Sinaiticus itu yang dibawakan oleh Septuaginta yang sudah pula di kanon itu Pak, di situ pun ada kitab Makabe yang punyanya Katolik, sementara di Protestan nggak ada. Apa yang harus diambil dari situ Pak? Nah
Gimana? Coba. Sementara kalau kita lihat dari sejarah-sejarah Injil yang sebelum dikanon itu ada Injil Filipus, ada Injil Bartolomeus. Kalau kita lihat di dalam Bible, ini sesuai yang tertulis Pak ya. Di situ Injil Filipus itu murid Yesus. Nah, Bartolomeus pun begitu. Tetapi yang diambil pula surat-surat Paulus. Di mana Paulus ini bertemu dengan Yesus? Di mana legalitas Yesus mengatakan itu Rasul? Di mana Yesus mengatakan itu murid Yesus? Nah, apa yang harus kita ambil di dalam Bible ini Pak? Lukas 1:1-3, kecuali hanya sedikit mungkin ya, kan gitu. Lukas 1:1-3, kitab ini kitab penyelidikan Theophilus. Theophilus dikatakan di situ seorang yang mulia. Tetapi kalau kita bahas tentang Theophilus itu orang banyak Pak bahasanya. Orang banyak yang menyelidiki itu. Nah, Yeremia 8 nomor 8 juga pena palsu telah merubah Taurat, dan ada juga ada perombakan Taurat ya. Nanti saya lihat dalilnya itu. Kan gitu. Nah, seperti yang di dalam Al-Qur'an. Al-Quran menjelaskan bahwasannya kitab-kitab terdahulu yang diilhamkan kepada Nabi-Nabi sudah dirubah-rubah. Nah, kenyataannya seperti ini. Betul apa yang dikatakan Al-Quran, dikatakan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Ya, tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan gantian. Ya, saya respon ya Pak Sidik. Oke, jadi selama ini yang sebenarnya ditolak itu bukan statement atau pengakuan kita Yesus sebagai Tuhan, tidak, tetapi benar-benar sepenuhnya siapa Yesus di dalam Alkitab itu ditolak, kan begitu. Betul, karena sesuai yang tertulis Bapak. Iya betul. Ya, kalau seperti itu artinya begini loh, kita sebagai Kristen juga berdiri dalam kitab kita sendiri kok. Kita beri nama Alkitab. Makanya kan kita diskusi itu, setelah kita diskusi kan begitu. Tinggal keimanan Bapak gitu aja sih. Kan gitu. Sedikit Bang Bro ya. Sebenarnya ini bukan masalah ditolak dan ditolaknya ini Bang. Sebenarnya ini satu konteks pertanyaan Anda itu separuh, kalau saya lihat itu separuh ada benarnya, separuh salah. Contoh begini, dikatakan juru selamat, terus Anda mengatakan mati terus bangkit. Padahal konteks pertanyaan itu seharusnya dibangkitkan, bukan bangkit. Karena ayatnya kan dibangkitkan. Dibangkitkan. Nah, saya setuju dibangkitkan. Nah, dalam satu konteks juru selamat secara pandang Muslim, ya kan, juru selamat itu penuntun jalan, itu benar sebagai jalan lah ya. Jalan dalam konteks mungkin Kristen itu dalam kata kami itu umat Muslim mengatakan itu utusan. Itu benar. Tapi saat ada kata mati dan dibangkitkan atau bangkit, itu yang kita katakan tidak ada dalam pandangan Islam. Makanya kita pun berdiskusi untuk memberi penjelasan bahwa di Al-Quran itu sebenarnya diserupakan, ataupun di situ coba dijelaskan dibangkitkannya seperti apa, siapa yang membangkitkannya seperti itu. Yang terus pertanyaan pertama tadi apa, Bang Albertus? Ya tadi sudah dijawab sih. Karena begini kan selama ini yang dibahas Alkitab. Tapi kemudian Alkitab dianggap salah dengan ukuran kitab lain yang bahkan sepenuhnya menolak Alkitab. Coba gimana coba? Berarti ibaratnya saya pakai seorang Hindu misalkan menggunakan kitab Hindu ditolak sama orang Buddha. Gimana coba? Itu seperti ini Bang Albertus ya. Mungkin ini kan cara pandang kita mungkin karena banyak sekali perbedaan. Di dalam definisi kata Tuhan yang kita lihat, umat Kristen ini melihat mendefinisikan Tuhan itu sama dengan sosok yang diutus, ada yang mengutus gitu loh. Padahal definisi Tuhan itu adalah sesembahan menuju kepada sosok satu nama. Itu secara letterlek, Tuhan itu adalah sesembahan, satu gelar sesembahan. Nah, merujuk pada nama. Nah, disinilah sebenarnya tidak nyambungnya antara penjelasan yang sampai dikatakan Tuhan itu didefinisikan menurut Muslim itu kita lihat seperti utusan gitu loh Bang. Karena Tuhan yang ada dalam Kristen itu ada yang mengutus. Tuhan yang disebut seperti Yesus itu ada yang mengutus. Di sini sebenarnya tidak ada nyambungnya. Maka kalau kita larikan ke KBBI, Tuhan yang disebut orang Kristen definisinya salah kaprah. Saya katakan salah kaprah. Karena Tuhan sebenarnya adalah gelar sesembahan. Nah, merujuk pada sosok nama, kan gitu. Itu sebenarnya Bang Albertus, makanya kalau dikatakan Tuhan sampai kapanpun, Bible pun mengatakan itu utusan bukan Tuhan. Di KBBI pun Tuhan definisinya sesembahan, sedangkan didefinisikan
seperti utusan yang diyakini umat Islam, gitu loh Bang. Ya, ini berdasarkan kaidah bahasa, Bang Albertus. Kaidah bahasa semitik sendiri itu kan